Oke guys, jumpa lagi dengan saya Andre Damar dari Print Graphic Channel. Saat ini saya berada di showroom Sama Fitro bersama Pak Hadi Supeno. Ya. Nah, Pak Hadi, bagaimana kabarnya Pak? Baik Pak. Sehat Pak? Sehat. Kita lihat ya, Pak Hadi ini salah satu dari Sama Fitro yang bergerak di bidang apa Pak? Commercial printing Pak. Commercial printing guys, commercial printing untuk merek Canon. dari Canon ya. Karena Sama Fitro kan jualan mesinnya banyak nih ya, merek yang mereka jual. Ya. Nah, Pak Hadi khusus di mesin Canon. Ya, Canon Nah, yang Canon warna sama Canon yang hitam putih juga, mungkin orang lebih taunya merek OC ya Pak. OC ya. Jadi sejarahnya itu OC diakuisisi gitu. Iya, pas sekitar berapa tahun yang lalu lah Pak, si OC-nya diakuisisi sama Canon. Nah, jadi sekarang ya boleh dikata sahamnya Canon itu lebih besar daripada OC Pak. Makanya brandnya kalau dulu masih ada logonya OC, sekarang udah nggak ada kan. Oh, sama sekali udah nggak ada logo nggak boleh OC-nya pakai lagi. Jadi kalau dulu kan ada sebutnya Canon OC gitu. Ya, Nah, sekarang udah sama sekali nggak ada. nggak ada Pak. Cuman Canon semua sekarang tulisannya. Semua benar-benar namanya jadi berubah jadi Canon guys. Ya, cuman mungkin kalau yang hitam putih orang lebih familiar dengernya OC. Oke, jadi walaupun nama sudah berganti, tapi karena publik mungkin sudah terbiasa ya menyebutnya OC, jadi identik dengan black and white-nya dari Canon. Betul, betul. Nah, ini di belakang kita ini mesin keren ini Pak. Ya, Pak. Bisa dijelaskan Pak, mesin apa ini Pak? Jadi ini yang terbaru Pak dari Canon, yang launchingnya pas di tahun lalu ya, pas waktu kita Indoprint. Nah, namanya Canon ImagePress V1000 Pak. ImagePress V1000 ya? Ya. Ini termasuknya apakah dia flagship dari Canon-nya atau memang Ya, ada? betul Pak, flagship dari Canon. Ini flagship Jadi selama ini kan Canon mesinnya dari speed 70, habis itu setelah itu speed 100, tapi kan yang 100 kan Canon C10000. Itu mesinnya kan besar banget Pak. Nah, sekarang Canon keluarin yang speed 100 juga, yang single fast. Jadi kalau 10.000 3 fast, powernya gede, powernya besar, double fixing. Nah, yang sekarang lebih compact, diciptain yang Canon V1000 seperti ini. Nah, apa nilai tambahnya Pak? Kelebihan dari mesin yang ImagePress V1000 ini Pak? Nah, jadi gini Pak, dengan adanya ImagePress V1000 ini yang baru teknologinya dari Canon. Kalau dulu rata-rata mesin printer begitu Bapak print kertas tebal sama tipis, dalam waktu yang bersamaan speednya kan biasanya ngedrop turun. Nah, kalau yang Canon V1000 ini enggak Pak, udah konsisten, mau kertas tebal kertas tipis tetap hajar 100 ppm terus. Oke. Nah, konstan Pak. Itu ya. Jadi kelebihan ya, salah satu kelebihan dari salah satu kelebihannya varian itu. ini, ya. Habis gitu seperti yang Bapak ketahui ya, ini engine-nya Pak. Nah, ini pemanas. Nah, di sini ada tambahan Pak yang baru ada di mesin Canon yang dulu-dulunya nggak ada, namanya cooling unit Pak, pendingin. Jadi bagian yang ini bagian pemanasnya Pak, fixingnya. Nah, di sini ada cooling unitnya Pak di sini. Oh, itu ya. Sini. Ya. Gitu. Nah, jadi yang agak barunya dari Canon yang V1000 dibandingin yang sebelumnya, namanya mesin digital printing kan selalu ada fixingnya Pak, pemanas, upper sama lower. Nah, fixingnya dia yang V1000 ini secara diameter roller pemanasnya dia lebih besar dibanding Canon yang generasi sebelumnya. Setelah itu jarak dia ngepres ke kertasnya juga lebih lebar. Kalau istilah katanya nipnya lah Pak, nipnya dia lebih lebar. Setelah itu dia langsung ada pendinginnya Pak. Oke. Ya, jadi untuk kertas yang biasanya printer itu dia agak slow speed, dia turunin speed setelah dari kertas tebal ke kertas tipis. Tujuannya dia harus dinginin lagi temperaturnya kan. Nah, jadi setelah di Canon pada saat customer ngeprint kertas tipis, cooling unitnya aktif Pak. Oh, Gitu. Nah, kalau kertas tebal, cooling unitnya nggak perlu aktif. Jadi dengan adanya cooling unit, Bapak mau customer mau ngeprint kertas tebal tipis segala macam, dia langsung aktif Pak, automatically. Jadi speednya konsisten. Gitu. Setelah itu ada tambahan lagi Pak di mesin Canon yang V1000, di sini dia ada inline spectrophotometric sensor. Oh,
spektrofotometer ya. Jadi biasanya kalau customer ada warnanya agak lari apa segala macam, biasanya orang kan pakai iOne lah, biasa scan lagi satu-satu. Nah kalau ini enggak Pak, Udah auto ya sih. udah auto, customer operator tinggal pencet, mau registrasi, warna, adjustment warna, semuanya langsung dari situ. Jadi tidak perlu manual lagi Pak, gitu. Ya ini sedikit perbedaannya V1000 dibanding yang lain, meskipun mestinya kelihatan compact, tapi sebetulnya ya di dalamnya udah lumayan komplit Pak, fiturnya. Nah lokasi untuk unit warnanya di mana Pak? Unit warnanya di sini Pak. Oh, Ya, pinggir ya. unit warna di sini Pak. Nah, seperti ini. Engine-nya tetap di sini. Jadi dia kalau Kalen agak dipisahin Pak. Ini yang cold, berarti dia yang nggak kena panas areanya. Baru sini dia ada yang area panas. Tujuannya si Canon, dia nggak mau panas itu mempengaruhi ke hasil cetakan Pak. Gitu. Makanya kalau Bapak perhatiin kayak generasi yang misalnya Canon T10000, itu kan mirip seperti itu Pak. Dibedain antara yang cold engine sama yang hotnya, gitu. Oke. Jadi dia ngisi tinta atau apa? Ngisi Tonernya tinta dari sini Pak. I Gitu. see. Jadi sementara I see, dari Canon cara- cuman ada baru 4 warna ya Pak, CMYK aja, belum ada tinta khususnya. Gitu. Dia berarti kalau ngisi tinta langsung sama Ya, cartridge-nya ya? langsung sama kartris Pak, masuk ke sini. Gitu. Bukanya semuanya dari operator panel sini. Begitu toner empty, tarik keluarin, masukin lagi ke kondisi jalan juga bisa Pak. Biasanya kalau misalnya untuk order yang runningnya masih jumlahnya cukup besar ya, Ya. tonernya habis misalnya, habis, harus berhenti atau dia masih bisa Langsung Pak jalan. langsung jalan? Jalan lagi, ambil keluarin langsung jalan lagi. Oh jadi dia masih ada Ada sisa cadangannya ya? Pak, Ada cadangan ya? cadangannya di dalam. Oke, ini Gitu. menarik ya. Jadi nggak membuat produksi terhenti ya untuk Enggak Pak, mengganti toner. jalan terus dia. Oke. Gitu. Ini nggak ada yang versi itunya ya? Apa namanya? Oh, Ada tambahan tray-nya kebetulan di showroom kita belum ada Pak. Hmm. Tapi nanti ada satu customer yang udah pasang itu dia pakai tambahan tray. Nah, jadi meskipun ada tambahan tray, kalau yang dulu ya Pak, mungkin kalau ada tambahan tray ininya kan ketutup nih, stack bypassnya. Nah, jadi kalau yang mulai dari generasi V1000, meskipun ada tambahan tray, ini masih bisa kepasang Pak. Gitu. Nah, sekarang kalau misalnya nggak ada tray, berarti dia papernya, feedernya mana Pak? Feedernya dari bawah sini Pak. Sorry, Oh, sambil saya tutup. dia ngambil dari bawah ya? Dari sini Pak. Dari bawah sini. Oke. Jadi buat paper feeder ada 2 tray, internalnya ada 2 tray. Tray ini sama tray bawah lagi, sama satu lagi di situ Pak, stack bypass. Oh, Gitu. jadi ada dua ya? Ya, Dua kertasnya cara ya? 33x48 semuanya bisa masuk ke 2 tray sini. Setelah itu kalau yang itu dia buat long sheet paper Pak. Oke. Gitu. Nah, yang long sheetnya juga ada tambahan. Kalau yang Canon V1000 dia bisa sampai 1,3 meter Pak. Yang generasi sebelumnya 76 cm, yang sekarang 1,3 meter duplek ya Pak. Langsung Duplek otomatis ya? duplek. Maksimal berarti ketebalan berapa gramaturnya? Maksimal kalau standar seperti ini di tray ini 300 GSM. 300 GSM ya? Ya, di tray yang bypass saya bisa 350. Nanti kalau ada tambahan tray bisa sampai 400 GSM Pak. 400 GSM? Ya, 400 GSM di tray yang paling bawah, tambahan tray yang paling bawah itu dia bisa 400 GSM. Menarik Gitu. sekali ya. Oke. Nah, yang agak uniknya ya yang long sheet itu Pak, 1,3 meter biasanya kan rata-rata kertas kalau udah panjang gitu biasanya kita manual kan. Nah, kalau ini udah langsung duplek bolak-balik langsung otomatis. Oke. Dan registrasinya boleh dibilang masih lumayan bagus Pak untuk long sheet. Nah, untuk substrate-nya Pak, dia media. media cetaknya apakah hanya kertas atau bisa media yang lain? Kertas bisa, fancy paper, habis gitu stiker. Rata-rata kalau sekarang stiker ya. Gitu. Cuman paling biasanya kita rekomendasiin kalau stiker ya jangan kertas potongan, jangan stiker potongan. Tapi biasa kita partneran sama Quantac Pak. Oh, udah ada Ya, kerjasama juga ya? Quantac, Duratak gitu sih, oke lah Pak. Gitu. Nah, ini kan kalau untuk apa namanya stiker itu kan dia masih oke lah, masih ada bahan yang coating ya. Iya.
coatingnya mungkin kadang juga ada bahannya plastik juga. Betul. Nah, Ya, untuk kayak- plastik itu bisa nggak? Yang PVC bisa Pak, Oh, yang PVC bisa ya? bisa. Tapi jangan PVC yang inkjet ya Pak. Kalau PVC inkjet turun hasilnya. Soalnya kertasnya kan bahannya nggak sesuai ya. Tapi kalau Oke. PVC yang buat laser printer bisa Pak, Oh, jalan. Oke, menarik sekali ya. Jadi banyak variasi apa namanya gramatur yang bisa digunakan ya. Ya. Nah, sama mungkin yang orang nggak terlalu ngeliat kadang ini Pak. Ini VRI servernya Canon V1000 Pak. Oke. Gitu. Memang kelihatannya kecil Pak. Cuman VRI servernya yang sekarang dia ada basic feature-nya itu Hyper Rip Pak. Oh, Gitu. Jadi tujuannya Hyper Rip begitu Bapak rata-rata ya. Misalnya kita print file, kadang ada customer yang high res, ngasih filenya kan besar. Nah, Hyperrip ini membantu sekali Pak. Jadi logikanya misalnya seperti ini, customer ngirim file buku lah, buku warna, filenya misalnya 10 GB. Nah, Hyperrip ini kan ada kayak semacam RAM-nya di VRI. Jadi begitu file 10 GB masuk, dia langsung split jadi 4 Pak. Masing-masing 2,5 GB, dia ripping sendiri. ripping Jadi sendiri. langsung dibagi 4, dari 10 GB dibagi ke 4 RAM, masing-masing 2,5 GB, jalannya semuanya barengan. Jadi buat Oke. ripping speed meningkatnya jauh sekali Pak dibanding VRI yang generasi sebelumnya ya, Oke. gitu. Nah, mungkin buat yang penonton yang masih pemula ya, mungkin kurang mengerti tentang ripping lalu VRI itu sendiri. Mungkin Bapak bisa jelaskan, Pak. Jadi VRI ini Dia semacam interface unit atau semacam proses manajemen warna kontrol. sebetulnya kalau VRI ya mirip yang Pak Andri bilang tadi, buat proses manajemen warna. Jadi di sini kita bisa mainin gradasinya warna seperti mainin curve-nya, JMYK-nya. Setelah itu juga bisa misalnya ada file Bapak kartu name card, dia cuma kasih satu template. Nah, semuanya bisa dikerjain dari VRI Pak. Ada impose-nya, compose-nya, habis gitu dia bisa generate seperti pre-printed form. Jadi tinggal pre-printed form Bapak masukin, tinggal variabel datanya masukin semuanya, combine semuanya dari VRI Pak. Untuk data desainnya sendiri, Pak. Biasanya kan ada yang harus PDF, ada yang PDF-X malah untuk yang ISO standar. Nah, untuk mesin ini apakah dia misalnya dari desain itu masih Adobe Illustrator kah atau? Ya. Kalau dari desain sendiri, dari customer desain boleh macam-macam Pak. Oh, Cuman gitu. begitu nanti masuk ke sini pasti berubah ke PDF Dia lagi. akan merubahnya ke Iya. PDF ya. Berarti Iya, dia betul. kerjanya VRI ini ya. Iya. Wow. Gitu. Menarik sekali, guys. Ya. Betul. Jadi kelihatannya asik ya. Mm-mm. Dan tampilannya futuristik sekali ya. Ya, tampilannya agak beda Pak dibandingkan yang generasi sebelumnya. Jadi kayak di sini dia kasih list kayak semacam aluminium Pak. Jadi kalau misalnya ada note tertentu ya udah tinggal tempelin magnet, stick sini udah selesai. Nah, setelah itu kalau dulunya mesin Canon scanner selalu di atas engine kan Pak. Ya, ini sih mirip juga lah Pak, di atas engine tapi engine yang cold. Jadi scannernya kena engine yang sebelah yang sisi yang dingin ya. Oke. Sini kan udah panas Pak, pemanas. Nah di sini nggak ada, scannernya dipindahin ke sana. Sini areanya dibikin lapang Pak. Jadi buat customer setelah dapat, mungkin operator dia mau cross check warna apa segala macem. So, naruh di Nah situ dia ya. bisa taruh di sini. Dan ininya apa namanya IO-nya ya? Iya, IO-nya Interface unitnya sekarang jadi juga. kecil Pak, mirip kayak tablet. Iya. Cuman Dan bisa- ya masih ada kabelnya sih. Kalau yang dulu-dulu itu kan kayak majang gitu kan. ya. Kalau dulu-dulu agak majang, yang sekarang lebih ya dibilang Simple ya. diperbarui konsepnya lah Pak, biar lebih menarik Oke. gitu. Menarik sekali ya. Ya, Nah, berarti ini dia untuk operasional unit ya, Iya, dari Pak, mesin betul. ya. Tapi Operasional kalau unitnya. untuk masukin desain sendiri, Masukin desain- data ini melalui komputer. masuk ke ya? desain dia dari komputer nanti ke VRI, dari VRI baru lempar ke engine. Oke, gitu. oke, seru sekali guys, menarik sekali. Ya, Nah, di beberapa produk lain ada yang disebut kayak statik, anti statik. kalau anti statik sebetulnya di dalam engine sih udah ada Pak, anti statiknya. Cuman biasanya sih kalau untuk kertas yang ya standar lah Pak, coated uncoated sih biasanya enggak pasti mesinnya juga enggak masalah. Statik itu baru kejadian kalau misalnya kena stiker.
terutama ban stiker. Oke, untuk ban stiker ya. Ya, Jadi itu baru dia baru dia tapi tetap ada ya. Tetap keluar di sini, Pak. Di sini sebetulnya ada kayak anti static brushnya gitu. Oke. Cuman ya yang namanya stiker pasti selalu tetap ada tegangan statisnya itu, Pak. Tegangan statiknya. Ya. Oke guys, ini ada salah satu mungkin pertanyaan saya yang paling banyak sekali ditanyakan ke saya, baik melalui WhatsApp-nya atau melalui pertanyaan di YouTube channel itu sendiri mengenai harga, guys. Nah. Kita tanyakan langsung ya, harganya berapa nih Pak Hadi? Harga kebetulan kalau misalnya konfigurasi seperti ini ya, Pak. Harga kita di kisaran plus minus 1,8 M include PPN, Pak. Oke. Ya, Jelas cuman ya. kalau misalnya customernya perlu additional tambahan paper tray, harganya plus minus 1950, Pak. Kalau plus Include minus PPN. gitu berarti masih bisa ditawar dong ya? Sepertinya begitu, Pak. Oke kan, jadi harga itu belum baku ya, jadi masih bisa digoyang kalau ada yang berminat ya dengan mesin ini. Ya. Ya cukup. Nah, untuk klik charge-nya di 700 belum PPN, Pak. Jadi Oke. kalau sama PPN angka cantik, Pak, 777. Oke, jadi Gitu. ini tambahan lagi info yang cukup detail ya Ya. mengenai pay per click-nya di kisaran 700 belum termasuk PPN. Bisa Ya. kalau PPN itu bisa digoyang lagi nggak sih Pak? Apa udah jadi Nggak bisa, Pak. Kalau bisa PPN, ya? ampun, Pak. Siapa tahu gitu. Apakah itu kesepakatan itu dari mana sih Pak? Ini menarik ya pertanyaan di luar konteks ya. PPN ini sebenarnya menetapkan siapa sih Pak? Pemerintah, Pak. Oh pemerintah. Jadi kita sama Fitro selalu pasti kita wajib pajak ya, Pak, taat pajak. Jadi semua transaksi yang via sama Fitro Bukan pasti PPN harus itu maksudnya. Sorry, mungkin pertanyaan saya yang salah. PPNB, Pak. Pay per click, Oh, Pak, pay per click. bukan PPN. Kalau PPN saya juga tahu ya. Sorry. Ini terlalu membayangkan mesinnya sampai lupa pertanyaannya. Oke. Pay per click itu siapa yang menentukan? Jadi kalau pay per click biasanya gini, Pak. Tiap kali Canon launching mesin, dia selalu ngasih rumusannya seperti apa. Jadi pay per click nanti mereka ngitung bareng-bareng. Mulai dari harga toner, harga consumable, sama harga spare part. Nah, seperti itu, Pak. Setelah itu dihitung semua, masuk semua, ada rumusannya berapa, kita key-in, nah dapatlah harga click charge itu, Pak. Seperti itu. Oke. Nah, dia kan ini udah dibeli nih kan. Betul. Oleh pembeli udah beli Ya. nih. Yang tadi Bapak bilang 1,8. Ya, Berarti kan udah terserah pembeli dong nyetak betul, Pak. berapa. Itu mesinnya, cuman pada saat nanti pengoperasiannya, Bapak kan harus perlu toner, spare part, consumables. Oke. Nah, kita supply semuanya itu ke customer, Pak. Oke. Nah, nanti kita hitung berdasarkan pemakaiannya, Pak. Nah, seperti kayak misalnya air di rumah lah, kita ada meterannya kan. Sebulan kita pakai, selisihnya berapa? Nah, itu dikali dengan pay per click-nya tadi, Pak. Berarti kalau misalnya pesen toner udah nggak perlu bayar lagi dong? Oh, nggak perlu, Pak. Udah bagian dari servis karena Bagian sudah dari bayar servis. pay per click itu ya. Ya, betul. Oke, ini informasi yang mungkin banyak yang sudah tahu ya, tapi kan siapa tahu buat para pemula yang belum mengetahui apa sih pay per click itu bisa mendapatkan informasi ini. Ya. Nah, oke, tadi kita sudah mendapatkan harganya, guys. Nah, pastinya calon pembeli ingin mengetahui bagaimana sih servisnya, terus garansinya dari mesin ini, mungkin Bapak bisa jelaskan, Pak. Ya. Kalau servis, kebetulan kalau Jakarta kita banyak tim servis, kita dibagi ke beberapa wilayah. Jadi masing-masing teknisi dia ada handle misalnya plus minus 5 sampai 8 mesin, Pak, tergantung areanya. Untuk yang di cabang-cabang mungkin bisa langsung dari ke sama Fitro cabang ya, Pak. Surabaya, Medan, Makassar, Jogja, sama Semarang, sama Bali ya. Kan untuk garansi, kalau kerusakan pasti kita ada pergantian spare part, Pak. Nah, itu sudah include di click charge-nya. Jadi begitu ada garansi, misalnya suatu saat mesinnya rusak, error, harus ganti apanya, misalnya mainboardnya apa segala macam, ya udah tinggal teknisi report kantor, spare part keluar langsung ganti, Pak. Oke. Gitu. Simpel, Pak. Misalnya ketabrak atau banjir Jakarta kan sering banjir nih, Kalau kebanjiran gitu separoh gitu. Ini contoh ya. Ini Kalau banjir- ya kita amit-amit ya, misalnya kebanjiran separoh nih. Nah, Itu gimana tuh? biasanya gini, Pak, kalau banjir ya kan namanya force majeure ya. Tetap kita layanin, cuman mungkin kita coba bersihin dulu sebisanya.
Ya kayak seperti waktu itu pernah juga di kebanjiran atau pernah juga misalnya plafonnya customer bocor kena mesin juga pernah Pak. Nah biasanya teknisi penanganan dulu dicopot semuanya bagian yang kena air. Setelah itu kita proses dikeringin dulu ya Pak. Setelah dibersihin, dikeringin, kita nggak langsung pasang Pak. Mungkin kita tunggu lagi berapa plus minus 1-2 hari tergantung kondisinya seperti apa. Setelah itu dipasang ulang. Kalau begitu dipasang ulang mesin nyala tanpa error, selesai Pak, kita nggak ngecas apa-apa. Gitu. Jadi cuman kalau misalnya ada human error pun kita biasanya nggak langsung ngecas Pak. Biasanya kita persuasif, kita ajak ngobrol dulu ke bisnis ownernya, ini masalahnya dari apa. Habis itu kalau perlu training ya kita trainingin ulang lagi operatornya. Nah training apa segala macam itu free Pak, nggak ada tambahan biaya lagi. Tujuannya ke depan biar operatornya paham, mesin giling terus, bisnis ownernya happy Pak. Nah tindakan pencegahan ya, sekarang kayak kita tadi udah bicara tentang garasi. Ini kita untuk knowledge ya bagi para pemain, tindakan pencegahan dari kondisi kayak seperti tadi ya, koslet lah ya kan, terus juga banjir ya kan. Nah itu seperti apa Pak Hadi mungkin Bapak bisa kalau jelaskan? banjir ya agak susah ya Pak ya. Apa digotong dulu ya kita antisipasi misalnya itu kira-kira bakal mau masuk nih air gitu kan, diangkat dulu atau gimana menurut Bapak? Biasanya kalau seperti itu kita juga tanyakan kembali ke tempat printing ownernya ya Pak, apakah area ini sering banjir atau seperti apa. Kalaupun misalnya memang langganan banjir, kadang ada customer yang minta lantai 2 ya, atau kadang ternyata tempatnya kecil, ya udah dia bikin kayak panggungnya dulu Pak, mesin naikin ke atas itu tidak masalah. Itu ya ini kita kan ini hal-hal yang sebenarnya nggak terpikirkan tapi sering kali terjadi ya, dan apalagi mengenai masalah kelistrikan ya. Betul. Kalau listrik sebetulnya kembali lagi Pak, ya bagusnya sih ada stabilizer ya. Rata-rata kan nggak pakai stabilizer Pak. Mungkin area tertentu lah, misalnya kayak industrial atau tempat yang misalnya kadang listriknya juga sering naik turun. Nah baru kita sarankan Pak kembali lagi ke ownernya. Nah setelah itu biasanya yang agak bori biasanya tegangan grounding Pak. Gitu. Nah, grounding ini soalnya agak mempengaruhi ya buat ke quality cetak. Tapi terutama ya kalau yang kita sih ekspektasinya grounding tempat customer plus minus di bawah 1 volt Pak. Itu 1,5 ke bawah sih mungkin kita masih bisa terima. Tapi kalau udah di atas itu mau nggak mau kita sarankan mereka perbaiki grounding, atau mungkin sekarang di pasaran banyak yang jual zero grounding juga kan Pak. Seperti itu Pak. Oke, menarik sekali ya informasinya, begitu detail, begitu menyeluruh. Semoga ini menjadi wawasan dan informasi yang penting bagi para pegiat printing, khususnya digital printing, apalagi yang sedang mencari mesin. Dan ini salah satu pilihan terbaik ya. Canon Image Press Facility. Demikian video kami dari Print Graphic Channel. Nantikan video-video berikutnya. Bye.